الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والصلاة والسلام على رسول الله القائل عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di hari yang mulia ini, atas nama hari Jumat, Allah menyebutkan secara harfiah di dalam Al-Quran, didedikasikan satu surat secara khusus atas nama hari Jumat, surat Al-Jumu'ah. Pada ayat yang ke-10-nya Allah menyuruh, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Di dalam Islam dimuliakan hari Jumat. Secara khusus pula Rasulullah menyatakan, khairu yaumin tala'at fihi syamsu. Hari Jumat adalah hari yang terbaik yang matahari terbit padanya. Yang kedua, hari Jumat ini, di hari ini bertepatan dengan hari terakhir dari hari Tasyrik, hari yang secara khusus pula oleh Allah Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh semua para ulama bahwa ayyam ma'dudat yang disebut di dalam ayat Al-Baqarah 203 tersebut adalah hari Tasyrik. Kepada jemaah haji yang sedang berada di Mina, diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala, faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi. Barang siapa yang terburu-buru 2 hari setelah melontar jamrah pulang kembali ke Mekah, fala isma alaihi, tidak ada dosa. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang menunda 1 hari lagi di hari yang ketiga, hari Tasyrik hari ini, fala isma alaihi, juga tidak ada masalah baginya. Hari ini adalah hari yang secara khusus Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan waktu ini adalah 3 hari yang secara khusus pula Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran pula Allah mengingatkan, wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang mengagungkan, membesarkan syiar-syiar Allah. Syiar itu sesuatu yang oleh agama disuruh kepada kita umat Islam untuk membesarkan dan menyebarluaskan. Maka sholat Jumat adalah syiar, sholat berjamaah adalah syiar. Tidak sah syiar apabila tidak terlihat oleh publik. Andai kata warga Pidijaya, andai kata warga Merdu, semuanya sepakat sholat berjamaah, tetapi di rumah masing-masing dengan keluarganya, tidak ada yang kumandangkan azan di masjid dan di menasah, maka sungguh oleh agama warga Merdu, warga Pidijaya
diperintahkan oleh Allah kepada waliul amri untuk diperangi. Bukan karena mereka tidak berjamaah, mereka berjamaah, tapi karena syiarnya tidak terlihat di masjid dan di menasah. Sehingga ketika orang asing datang bertamu kemari, mereka tidak menyangka bahwa negeri ini adalah negeri orang-orang yang beriman, karena masjid mereka kosong dari orang yang melaksanakan berjamaah. Walaupun masing-masing warga Meredu dan Pidijaya berjamaah di rumahnya. Kenapa? Karena syiarnya tidak terwujud. Wa may yu'azzim sya'airallah, maka syiar itu harus terlihat. Azan adalah syiar, maka oleh karena itu tidak boleh azan dengan suara kecil, mesti terdengar dengan suara lantang. Sekarang dimudahkan dengan adanya teknologi mikrofon dan sound system. Dulu dibuat menara agar muazzin naik ke atasnya, mengumandangkan azan dari tempat tinggi agar rambatan gelombang suara itu sampai ke tempat yang jauh. Dulu ketika Rasulullah naik menyampaikan khutbah, beliau berdiri di atas beberapa pelepah kurma. Kenapa? Agar suara beliau terdengar sampai ke tempat yang jauh, agar jemaah bisa melihat beliau. Tapi kalau sebatas hanya agar suara terdengar, hari ini mimbar sudah tidak punya urgensi. Bisa khatib sambil duduk menyampaikan khutbah dan suaranya terdengar ke pelosok-pelosok negeri. Maka hari ini keberadaan mimbar di masjid sudah tidak mempunyai urgensi, karena suara itu tersampaikan dengan frekuensi yang tinggi walaupun tanpa menara sama sekali. Ada syiar, tapi sayangnya syiar-syiar terkait dengan hari ini, sebagai umat Islam yang hidup di negeri yang bersyariat Islam, kita tidak memberikan ruang sama sekali. Maka sejak 3 tahun yang lalu ketika menjadi khatib Idul Adha di Masjid Raya Baitur Rahman, di hadapan Gubernur Aceh, PLT di kala itu, dan juga DPRA, saya menantang. Tahun ini Gubernur PLT sudah berinisiatif untuk menambah libur Idul Adha 2 hari. Bukan libur murni, tapi hanya dengan menggeser hari kerja ke beberapa hari Sabtu yang akan datang. Dan bagi kita umat Islam lebih penting libur di Idul Adha daripada libur di hari Sabtu. Tapi itu baru 2 hari tasyrik, belum sampai di hari tasyrik yang ketiga. Maka saya titipkan amanah itu melalui khutbah Idul Adha. Ke depan kita berharap agar libur Idul Adha dan hari tasyrik bukanlah kebijakan gubernur menjadi sebuah pergub, tetapi amanat dari sebuah undang-undang, qanun ataupun peraturan daerah. Siapapun gubernurnya, siapapun bupati dan wali kotanya, wajib menjalankan amanat dari undang-undang tersebut. Itu saya sampaikan 3 tahun yang lalu. Tapi apa yang terjadi? Semakin kemari semakin tidak terasa Idul Adha, semakin mengecil tanpa libur sama sekali, sampai syiarnya tidak terasa. Maka na'udzubillah, benar-benar terwujud seperti yang dikhawatirkan oleh para guru kita di masa lalu. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kemajuan Islam itu terhambat oleh sikap orang Islam itu sendiri. Orang non-muslim tidak bermasalah dengan libur kita. Meliburkan Idul Adha menjadi sebuah qanun adalah qanun yang paling mudah untuk diketok palu, karena tidak ada satu pihak pun yang keberatan. Gubernur, bupati, wali kota galak prioraya. Anggota dewan DPRA, DPRK galak prioraya. Pegawai galak prioraya. Urang Islam galak prioraya. Urang kafir galak prioraya. Menyanyang kepada qanun kira-kira so yang keberatan. Tapi untuk qanun semudah itu, sebanyak itu anggota dewan kita di DPRA tidak seorang pun tergerak hati untuk mengetok palu. Lalu bagaimana kita berharap syariat yang lebih berat untuk bisa dieksekusi dan dilaksanakan? Mau untuk takubri mentan yang manfaat jiwa gerau hai bukan? Pekat undang-undang penjara pencuri? Tidak mungkin. Maka ini tantangan kita. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Oke lah, tahun ini karena suasana COVID, PPN, PPBN dan lain sebagainya.
Tapi bukankah libur tidak bermasalah dengan PPKM? Tetap PPKM dipatuhi, tapi ruang libur untuk bersukacita dengan keluarga tetap dieksekusi sebagai bahagian dari wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang mengagung-agungkan syiar Allah, fa inna dzalika min taqwal qulub, itu adalah bahagian dari ketakwaan yang terwujud di dalam hati. Maka ketika Islam memuliakan hari tasyrik, ternyata hari tasyrik itu adalah bahagian dari membesarkan bulan-bulan istimewa di dalam Islam yang kita sebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Karena itu adalah sunnatullah. Tidak ada manusia dan budaya yang mampu untuk mengubahnya. Semua sistem kalender di dunia yang kita kenal tetap setahun 12 bulan. Mulai dari kalender Mesir kuno, peradaban tertua di dunia, 12 bulan. Kalender Imlek orang Cina, peradaban tertua juga di dunia, setahun 12 bulan. Kalender Masehi setahun 12 bulan. Kalender Hijriyah setahun 12 bulan. Bahkan rasi bintang yang lebih tinggi unsur klinik daripada unsur-unsur yang lain, tetap ada 12 rasi bintang. 12 bulan, sunnatullah. Yang agak berbeda barangkali hanya di Indonesia, karena ada bulan 13. Itu pun khusus untuk PNS saja. Minha arba'atun hurum. Sebahagian dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Allah tidak merinci, tetapi Rasulullah bertugas untuk memberikan penjelasan. Al-ashhurul hurumu arba'atun. Bulan-bulan haram itu ada 4. Salasatun mutawaliyatun. 3 bulan yang berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa wahidatun fardun. 1 bulan berdiri sendiri di bulan Rajab. Luar biasanya. Bahkan orang Arab jahiliyah dalam kesyirikan mereka kepada Allah Ta'ala memuliakan bulan haram dengan tidak melakukan pelanggaran dan peperangan. Sehingga diabadikan dalam sejarah ketika seorang anak bertemu dengan pelaku pembunuh ayahnya di bulan haram, tidak ada tuntut balas di bulan haram. Merumpok dengan orang yang cung takuyah katanya ulang bulan hari. Orang musyrik jahiliyah menahan diri untuk tidak menuntut balas demi memuliakan bulan haram. Tapi kita umat Islam yang hidup di Aceh tidak menahan diri untuk bertengkar dan berdebat di bulan haram. Hana tertendra untuk membagi bulan haram. Hana tertendra untuk berperang di bulan haram. Maka orang Arab jahiliyah dulu sepakat, siapapun yang memulai peperangan, yang memicu konflik di bulan haram, dianggap sebagai musuh bersama yang telah melanggar kesepakatan yang telah diakui oleh semua pihak. Nyan bulan jahiliyah. Maka datanglah Islam mengistimewakan beberapa hari di dalam bulan-bulan haram tersebut. Dan yang paling banyak hari istimewa terdapat di dalam bulan Zulhijjah. Mulai dari 10 hari yang pertama di dalam Al-Quran disebut sebagai ayyamul ma'lumat. Dipanggil oleh Allah Ta'ala melalui lidah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menunggang binatang yang kurus-kurus. Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, bagaimana saya akan memanggil manusia seluruhnya sedangkan suara saya terbatas? Kata Allah, alaika da'wah wa alaina al-balagh. Tugasmu memanggil dan tugas kami menyampaikan. Tanpa mikrofon, tanpa sound system, Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk menunaikan ibadah haji. Allah sampaikan kepada nyawa-nyawa manusia, jiwa-jiwa yang akan lahir sampai hari kiamat untuk menyambut panggilan tersebut. Yatina min kulli fajjin 'amiq. Mereka datang dari berbagai penjuru yang jauh-jauh. Apa tujuannya? Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang kembali kepada mereka, baik urusan dunia ataupun akhirat.
wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang sudah diketahui. Kata para ahli tafsir, ayyamun ma'lumat adalah al-ishru min Zulhijjah. Ayyamun ma'lumat adalah 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah. Ayyamun ma'dudat adalah hari tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha. Maka kita umat Islam di Idul Adha ini disunatkan untuk mengumandangkan takbir bukan sejak pagi hari raya Idul Adha, tapi sejak subuh hari Arafah. Subuh hari Arafah kumandangkan takbir. Tapi walaupun di Aceh kita sangat alim menuntut ilmu berpuluh tahun, habis kitab-kitab pelajari, sampai hari ini saya belum mendapati ada sebuah masjid di Aceh yang kumandangkan takbir Idul Adha di subuh hari Arafah. Ilmu tinggal di dalam kitab, bukan untuk diamalkan. Andai kata Masjid Agung Tengku Cik Banting 5 ini kumandangkan takbir di subuh hari Arafah, saya yakin jam 7 warga sekitar berduyun-duyun datang kemari. Sampai potiplo pada pegang khatib dengan umum panitia hanya rumah. Kayak pengen kemau. Kenapa? Karena ilmu yang tidak disyiarkan, ilmu yang tidak diamalkan. Berlanjut takbir itu sampai hari terakhir hari tasyrik. Hari ini hari Jumat, nanti pada waktu salat asar sebelum terbenam matahari untuk mengumandangkan takbir. Bukan hanya setelah sholat, tapi setiap kali kita melihat binatang yang sah untuk dijadikan kurban, disyariatkan untuk takbir. Lewat ikir Allah Ta'ala kami, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ingat rumpuk kami bertiga pun. Merumpuk lemuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ingat rumpuk lemuk bertiga pun. Tapi yang po kami hana dutin tiga pun. Yang po lemuk hana dutin tiga pun. Karena yang po kami, yang po lemuk mempersilahkan binatangnya untuk ipok di motor berjalan. Ipok di motor pri rugo kok hana pahala kerja hana buku. Tapi bertiga pun hanyut. Maka kenapa hari-hari ini disebut hari tasyriq? Bukan tasyrik, tapi tasyriq. Dari syarqun, matahari terbit, masyriq di arah timur. Kebenaran tasyrik karena umat Islam dulunya di masa Rasulullah, ketika sangat banyak kambing, lembu dan unta yang disembelih sebagai kurban, tidak habis mereka konsumsi, dicincang kecil-kecil dan dijemur di bawah matahari pagi ketika sedang terbit. Kebenaran itu uronya tasyrik, uro ma'adayati. Uronya pajan tadi me'adayam tak jauh hantik. Maka dianjurkan orang yang mampu untuk berkorban. Diancam oleh Rasulullah, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki dan tidak mau berkorban, jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami ini. Orang dahulu, orang tua kita dulu diancam tidak boleh datang ke menasah dan ke masjid adalah sebagai sebuah ancaman. Tapi hari ini sulit untuk mengancam. Terpegah bahawa orang kaya yang hantim tikrebun, ira macamku punya hantim tikrebun, nyobe toto di masjid, betoto di mata. Alhamdulillah. Cibrakan hek kumidalatan do be jak masjid. Pak tak nalatan menyohana tikrebun betoto masjid. Jangan bukti. Untuk kepreh ancaman yang dari tengku umum dan dari pageci. Ini perbedaan. Maka habitat dan tabiat dasar manusia akan terlihat ketika diuji. Umat Islam yang sepatutnya secara tabiat cinta dan gemar datang ke masjid, walaupun hari-hari biasa tidak terlihat datang ke masjid, ketika ujian diberi, saat itu akan terlihat tabiat dasarnya. Maka ketika datang PPKM, datang peraturan dan larangan pemerintah, bejak semayang masjid, yang orang yang berekan hantam semayang galak aja masjid. Maka dari itu orang tua kita mengambil kesimpulan, umat Islam dan orang Acehnya daripada tayu lebih gedetam. Menan karena larangan, ada sebuah tantangan, ujian tidak boleh berjamaah di masjid. Saat itu kita marah kepada pemerintah. Kubu ya contoh banyak masjid. Yang begah mereka rumah hantar masjid.
Dulu setiap harinya imam sebelum takbiratul ihram perintahkan berapatkan saf, hanya rapat. Tapi begitu pemerintah katakan tidak boleh rapat saf, bengeh pemerintah, urus handanya masih kita jaga jarak. Kenapa? Tabiat kita akan terlihat saat kita diuji. Maka seharusnya pemerintah belajar. Orang Aceh ini daripada dilarang lebih baik disuruh. Berapat juga insya Allah jaga jarak. Nejak di masjidnya insya Allah biar. Tapi menandakan makin dekat tabiat daripada tatam lebih dekat. Dinamakan hari ini hari tasyrik karena dalam 3 hari ini saking banyaknya hewan kurban yang disembelih tidak habis dikonsumsi, dijemur, diawetkan untuk bisa dimakan dalam durasi waktu yang panjang. Tapi ternyata tidak sempat kita lakukan karena ketersediaan hewan kurban sangat terbatas. Disebabkan semangat untuk berkurban pun sangat terbatas karena kesadaran kita untuk menghidupkan syiar dan syariat ini pun sangat terbatas. Maka hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sepatutnya dalam masa kondisi sulit seperti ini, ketika Covid melanda negeri, peraturan diperketat di mana-mana, orang yang mudah dulunya mencari nafkah sekarang menjadi miskin, maka kesempatan bagi orang yang Allah berikan lapangan rezeki untuk menunjukkan kedermawanan. Karena di dalam Islam, akhlak yang paling terpuji dari semua akhlak pribadi muslim ada 2 perkara. Ketika seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul islami khairun?" Ya Rasulullah, dalam Islamnya pebut yang paling berat, peberangu yang paling jerah. Apa jawaban Rasulullah? Tut'imut ta'ama, engkau berikan makan, wa taqra'us salama, dan engkau ucapkan salam. Ketsawa tadi makanan, ketsawa tak ucapkan salam, ala man arafta, kepada orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rifu, dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Maka dalam tradisi, ketika di seluruh dunia berlaku sebuah ungkapan, no free lunch, no free dinner, tidak ada makan siang gratis, tidak ada makan malam gratis, terbukti umat dan komunitas masyarakat yang paling gemar untuk memberikan makan gratis adalah umat Islam. Dan khusus di Aceh, kitanya orang yang paling galak kenduri. Maka Hudib di Aceh hanya sekedar untuk kebaju, hana payah fikir je PNS, hana payah fikir kerja, tinggal toto dengan tengku imam yang tipuro insyaAllah akan ungkanan kenduri. 12 bulan kenduri, orang habis humu curau kenduri, orang musunan curau kenduri, orang habis humu siplo curau kenduri. Menyokap berangkat kamu dek, tinggal dalam doa dalam kampung, dan tip siplo curau na habis humu. Tinggal tersetia orang pada insyaAllah terawat. Ini sikap yang utama. Maka memberi makan sangat berbeda dengan memberikan uang. Gejak jami'ah Allah katanya, karena bak fikir wate mahai datat kijum tapi imam jami'ah tegeri dan mekat nak lakon 2 juta 2 juta. Terpegah pada jami'ah umat tengkulun tuan lagi maaf ke dia mentang terhak orang mublau ka juga. Nyo karena wate ka jawro nyopat nak belanja 500 ribu di pejubu jawro bapak mongkok. 500 ribu tejuk untuk pejubu jawro 3 Jumat di baju. Tapi waktu gua kampung pegah-pegah kau dengan kampung. Hanayum sangai ada jak rumah kanya. Gak tajai mubu jauh orang lebih. 500 ribu lebih pengi baju mubu jauh orang hana bibu. Tapi tajak pak cedera yang gatin. Karena cahana pun lain kanya. Katrok waktu bu jauh orang. Engkot matin ketek-tek keceruk. Kehidang. Tahu kampung tak pujuk melupa mulia tapi rumah populanya. Hana gubi tahu ada yang dah berjumpa jauh. Padahal ada anak tabuh yang paling-paling mau beri bayar. Tut'imut ta'ama, engkau berikan makan. Maka saat kita merayakan Idul Adha, yang sepatutnya nampak tilas dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu contoh dan keteladanan Nabi Ibrahim, beliau oleh ahli sejarah diberikan gelar sebagai Abu Dhaifan, ayah para tamu. Tidak boleh beliau makan siang kecuali ada tamu yang mendampingi. Atai kawate cakuro gekeliling nang Mekah, gejak kalian 4 na jame teka. Maka pakat warumah kemulia. Wa taqra'us salama, dan engkau ucapkan salam.
bukan sebatas assalamualaikum, tapi substansi dari salam. Orang yang bertemu dengan kita diberikan rasa aman. Wadai tidak jalan-jalan lapang hanam gadung, wadai berpiuh bak parkiran tersedia, nah kendaraan tapi nah betul berpiuh jami, wadai berpiuh baru mau berdenyo sedok di luar hanam bedoh, wataqra'us salama, engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Maka hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karenanya bahwa Jumat yang mulianya, urul yang terakhir, urul tasyrik, urul yang seharusnya dalam agama kita nyogiyu pajuh oleh Rasulullah dan oleh Allah Ta'ala. Maka kita berharap dalam doa bahwa Allah Ta'ala hukum pemimpin kita di tingkat provinsi berani mengambil kebijakan konun untuk Aceh bahwa di hari-hari tasyrik berlaku libur, baik ada PPKM ataupun tidak ada PPKM, agar pelaksanaan penyembelihan kurban bisa berlangsung selama 4 hari berturut-turut, uro nahar, uro raya, dan 3 hari tasyrik, agar daging kurban tersebut benar-benar dinikmati dalam keadaan segar 4 hari berturut-turut oleh fakir dan miskin, bukan kurban yang diselenggarakan oleh panitia dalam 1 hari saja yang disesuaikan dengan amanat proklamasi, meredup binatang kurban, tapi diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tok ulun kaya yang terima nikmat, diurut-urut dajin hana bahagia. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semangat Idul Adha menjadikan kita umat Islam di Aceh sebagai orang yang menjalankan syariat Islam bisa menghidupkan kembali syiar-syiar Islam, bisa menghidupkan kembali syiar-syiar hari tasyrik, bisa menghidupkan syiar-syiar untuk kembali memberi makan dan mengucapkan salam, baik orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Fatih sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah an-nabiyyul mufaddalul musharraful mu'ayyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma raka'a ar-raki'u wa sajad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah
اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لأموات المؤمنين واجعلهم في ألحادهم مطمئنين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهديهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطاعون والزنا والربا والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.